Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, jangan lupa berdoa. Amin. Jumpa lagi kita di pembelajaran prakarya. Kita masih membahas kerajinan bahan lunak alam. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak alam? Nah, Ibu jelaskan ulang ya. Yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Di video pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan yang mana saja bahan-bahan yang termaksud dalam bahan lunak alam. Nah, contohnya, kita lihat ya, ini gambar keramik. Kalau gambar keramik itu terbuat dari bahan lunak alam, yaitu tanah liat. Nah, gambar tas, sepatu, dan wayang kulit ini merupakan bagian dari kerajinan bahan lunak alam, yaitu bahan yang terbuat dari kulit. Nah, gambar miniatur boneka pakaian adat Jawa ini merupakan bagian dari bahan lunak alam juga. Mengapa? Karena dia terbuat dari tepung atau biasa disebut dengan flour clay. Nah, yang terakhir, ini adalah gambar hiasan dekorasi. Nah, gambar ini terbuat dari getah nyatu. Getah nyatu juga termaksud bagian dari bahan lunak alam. Video pembelajaran kali ini di mana kita membahas proses kerajinan bahan lunak alam. Nah, yang kita bahas sekarang proses pembuatan kerajinan bahan lunak alam yang terbuat dari tanah liat. Nah, kalau tanah liat biasanya kita membuat kerajinan keramik ya. Nah, ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan untuk membuat keramik. Yang pertama, teknik pijit tekan. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari benda bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Kita bisa lihat prosesnya ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itulah gambar proses membuat keramik dengan teknik pijit tekan. Nah, pembuatan keramik dengan menggunakan tanah liat kita juga bisa menggunakan teknik kilin atau coil. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Coba kalian perhatikan gambar 1-5. Nah, tanah liatnya digulung-gulung ya, kemudian dililit-lilit sehingga membuat suatu kerajinan keramik. Nah, berikutnya bisa juga kita menggunakan teknik lempengan atau slab. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Ya, ini kita tanah liatnya dibulat-bulatkan, kemudian kita roll ya. Nah, setelah itu bisa kalian menggunakan pisau untuk membuat lempengan keramik. Nah, berikutnya bisa juga kita menggunakan teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak
dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor. Bisa kita lihat ya di gambar 1 dan gambar 2 ada teknik cetak kering dengan menggunakan tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor. Nah, yang terakhir ya, kita menggunakan teknik putar. Teknik putar teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau biasa disebut dengan kids wheel. Dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Nah, coba kita perhatikan gambar-gambar di bawahnya. Mulai dari gambar 1, tanah liatnya dipegang sampai berbentuk seperti di gambar 5. Nah, dia menggunakan meja putar ya. Nah, yang kedua kita membahas proses kerajinan bahan lunak alam yang terbuat dari bahan tepung atau biasa disebut dengan floor clay. Proses pembuatan kerajinan floor clay sama mudahnya dengan kerajinan tanah liat. Namun, karena warnanya yang sudah terlihat menawan, pembuat karya harus memadukan warna-warna dengan bentuk yang akan dibuat sehingga memunculkan keharmonisan. Nah, bagaimana cara membuat floor clay? Nah, yang pertama kalian sediakan bahan tepung ya. Semua tepung dicampur, dilumuri air dan ditambahkan sedikit lem fox ya. Selanjutnya adonan diaduk hingga kalis. Jadi kalian mencampur semua bahan tadi, kemudian kalian aduk-aduk terus ya dengan menggunakan tangan kalian. Nah, nanti bentuknya berubah seperti gambar berikut. Nah, kalau bentuknya sudah seperti gambar ini, berarti adonan kalian sudah jadi ya. Nah, adonan yang sudah jadi tidak lengket-lengket lagi di tangan kalian. Nah, setelah itu kalian menetesi warna makanan. Nah, diaduk ya. Kalau kalian sudah menetesi warna makanan hingga rata agar warnanya menjadi rata. Selanjutnya, nah ini hasil adonan yang setelah diwarnai. Warnanya rata ya. Berikutnya, bisa kalian membuat bentuk adonan sesuai selera kalian. Misalnya, gantungan kunci berbentuk anak-anak yang seperti gambar ya, semprot flare agar kilap dan awet. Boleh kalian membuat yang lain juga, terserah kalian mau gambar bentuk apa ya, atau buat bentuk apa. Nah, itulah tadi proses pembuatan kerajinan bahan lunak alam yang terbuat dari tepung atau biasa disebut dengan floor clay dan yang terbuat dari tanah liat yang biasa hasilnya adalah kerajinan keramik. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Tetap semangat ya anak-anakku. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.